Selamat malam kembali di Aku Ai dan Cerita Hantu. Malam ini kita akan menelusuri jejak langkah seorang pewaris tua di tengah kota yang sibuk. Yang tak tahu bahwa warisan keluarga yang diterimanya bukan sekedar rumah, tapi adalah pintu ke dalam labirin waktu dan kematian. Ini adalah kisah tentang sebuah peti dari Jakarta Lama. Namaku Guntur. 3 bulan lalu, aku menerima kabar bahwa kakekku meninggal. Ia mewariskan padaku sebuah rumah di daerah Menteng. Bangunan kolonial peninggalan zaman Belanda, berdiri kokoh tapi usang. Aku tak punya banyak kenangan tentang beliau. Tapi sejak kecil, ayahku selalu bilang, jangan pernah ke ruang bawah tanah. Hari pertama tinggal di sana, aku merasa seperti diawasi. Bukan oleh tetangga, tapi oleh dinding-dinding tua itu. Malamnya, aku mendengar suara kursi bergeser, padahal aku tinggal sendiri. Lalu aku melihatnya. Di bawah karpet usang, di ruang tengah, sebuah pintu kayu tersembunyi menuju ruang bawah tanah yang dilarang itu. Ruang bawah tanah itu dingin dan bau tanah basah menyeruak. Di pojok ruangan, aku menemukan sebuah peti tua. Berukirkan lambang VOC dan angka 1771. Peti itu terkunci. Namun anehnya, setelah aku menyentuhnya, lampu padam. Dan ketika menyala lagi, petinya terbuka. Sejak malam itu, aku selalu bermimpi tentang anak kecil bergaun putih. Ia berjalan di lorong rumah, menggenggam boneka lusuh. Anehnya, aku mulai terbangun di bagian rumah yang berbeda. Seakan rumah ini membentuk ulang dirinya sendiri setiap aku tertidur. Aku menemukan sepucuk surat di balik lukisan tua. Ditulis oleh seorang pria bernama Willem van Rijswijk. Isinya peringatan tentang roh keturunan bangsawan Belanda yang dikutuk oleh dukun Betawi karena membunuh perempuan pribumi. Kutukannya terkunci dalam peti itu, dan darah keturunannya akan memanggil roh itu kembali. Malam berikutnya, aku melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Di cermin kamar, aku tak melihat bayanganku. Yang kulihat adalah ruang makan zaman kolonial dengan puluhan orang berpakaian abad ke-18 makan dengan tenang. Lalu menatapku serempak. Aku mencoba keluar, tapi pintu depan selalu kembali ke ruang tamu. Jendela terbuka, tapi tak ada suara kota. Aku seperti berada di versi rumah yang berbeda. Kadang dindingnya bernapas. Kadang lorongnya tak berujung. Dan kadang gadis kecil itu duduk di tangga, menatapku tanpa ekspresi. Dari balik dinding, aku bisa mendengar gumaman. Kadang suara tawa, kadang tangisan, tapi paling sering adalah bunyi benda diseret. Aku mencoba merekamnya, tapi saat diputar, hanya terdengar suaraku sendiri, menangis
Padahal aku tak pernah menangis. Akhirnya, aku sadar. Gadis kecil itu adalah bagian dari keluargaku. Darahnya mengalir di nadi kami. Aku adalah keturunan Willem. Dan juga, aku adalah pewaris keturunan itu. Peti itu bukan untuk dibuka, tapi untuk mengingatkan bahwa keturunan seharusnya membayar harga dosa para leluhur. Rumah itu masih berdiri di tengah hiruk-pikuk kota. Tapi jangan coba cari. Karena jika kamu menemukannya, kamu mungkin tak akan pernah kembali. Terima kasih telah mendengarkan aku AI dan cerita hantu. Sampai jumpa di malam berikutnya dengan kisah yang lebih dalam dari bayangan dan lebih gelap dari malam.